Teman-teman simak video ini, jangan di skip agar teman-teman nantinya paham dan juga bisa menerapkan metode ini. Ayam bisa cepat gemuk, cepat besar, tapi kita tidak perlu lagi bingung memikirkan yang namanya biaya pakan. Di kandang ini kita punya totalnya kurang lebih ada 20 ekor indukan. Di sini juga ada anak-anak ayam. Ada yang umurnya itu masih 1 minggu. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ini ayamnya masih 1 minggu. Ini campur, ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Kemudian yang ada di sini ini juga campur. Di sini umurnya ada yang 4 minggu, 5 minggu, dan 6 minggu. Yang kelihatan besar-besar itu 6 minggu itu yang. Nah, itu 6 minggu. Ini sebelahnya ini jantan, ini 6 minggu. Ini saya ambil 1 ekor yang paling besar, ini kelaminnya jantan. Ini jantan ya. Ini umurnya 6 minggu lebih 3 hari, kurang lebih 6 minggu lebih 3 hari. Jadi belum sampai 7 minggu. Coba kita timbang. Beratnya sudah di 8 ons. Padahal ini baru 6 minggu ya. Jadi kalau ini nanti 8 minggu atau 9 minggu pasti ini sudah 1 kilo lebih. Dan untuk yang betina biasanya masih di angka 6 ons di umur segini. Supaya kita tidak bingung lagi memikirkan yang namanya biaya pakan, itu sebenarnya ada triknya teman-teman. Ayam indukan kita tadi kan ada 24 ekor ya. Kemudian bertelurnya itu 10 hingga 13 butir. Ambil saja rata-rata terendahnya yaitu 10 butir per hari. Dalam 1 minggu maka total telur kita yang kita dapatkan itu ada 70 butir. Nah, dari 70 butir ini kita tetaskan. Misal yang netas itu cuma 50 butir ya. Jadi yang 20 butir gagal, maka terciptalah 50 DOC per minggu. Itu kalau gagalnya 20 butir. Seandainya teman-teman sudah menjadi master ternak, master penetasan, jadi dewa ayam lah istilahnya. Jadi ahlinya ahli, intinya inti, 70 butir bisa fertil semua dan bisa menetas semua. Nah, maka itu akan sangat jos gandos, top markotop. Pasti teman-teman akan cepat sekali menjadi sultan. Tapi di sini kita bicara yang normal-normal saja ya teman-teman ya. Anggaplah 70 butir itu menetas hanya 50 butir saja. Ini sudah bagus bagi pemula, karena biasanya pemula itu 70 butir itu yang menetas paling 20 butir saja. Bahkan bisa jadi malah semuanya gagal. Oke, dari 70 butir anggaplah berhasil menetas 50 ekor ya. Nah, itu jangan kita pelihara semuanya, tapi kita jual. Kita pelihara sendiri sebagian aja. Misalkan dari 50 ekor, yang 45 ekor kita jual. Kemudian yang 5 ekor kita pelihara sendiri. Kita seleksi ayamnya, DOC-nya yang besar-besar, kita ambil 5 ekor saja. Beratnya itu kita timbang, kalau bisa yang beratnya itu di atas 40 gram. Nah, kenapa kok kita ambil yang DOC-nya besar-besar? Agar nanti bisa 2 bulan itu bisa panen. Kalau DOC-nya kita pilih yang kecil-kecil, ya 2 bulan panen itu pasti akan sulit. Coba kita hitung dulu pakan indukan selama 1 minggu. Per hari kita beri pakan per ekornya 100 gram. Karena ada 24 maka kita habis 2,4 kilo per hari. Sebenarnya ini tergantung dari jenis ayam yang teman-teman pelihara. Ada ayam-ayam tertentu itu hanya butuh pakan 80 hingga 90 gram. Itu akan lebih hemat, untungnya juga pasti akan lebih banyak. Misalnya saja ayam Arab, ayam Elba, ayam KUB itu pakannya lebih irit. Tapi kita ambil saja angka tertinggi, kita anggap pakannya 100 gram per ekor per hari. Maka dari 24 ekor kita membutuhkan pakan 2,4 kilo per harinya. Kalau kita kalikan dengan harga pakan ayam petelur 7.500,
Sebenarnya harganya 7.400, tapi kita bulatkan saja 7.500 kali 2,4 kilo, ketemulah 18.000 per hari. Kalau 1 minggu maka kita kalikan 7, 18.000 kali 7, ketemulah 126.000 per minggu. Oke, ingat ya, biaya pakan indukan 126.000 per minggu. Kemudian kita hitung hasil dari penjualan DOC. Per minggu kita jualan 45 ekor, karena tadi ada 50 ekor, yang 45 kita jual, yang 5 ekor kita pelihara sendiri, maka 45 kali 7.000, kita anggap harga DOC 7.000. Ini tergantung tempat masing-masing. 7.000 kali 45 maka ketemu 315.000 per minggu. Kita kurangi dengan biaya pakan untuk indukan selama 1 minggu 126.000 tadi ya, maka 315.000 dikurangi 126.000, dapatlah 189.000. Anggaplah 180.000 saja. Yang 9.000 kita alokasikan untuk biaya listrik dan vitamin selama 1 minggu. Jadi keuntungan bersih dari berjualan DOC itu 180.000 per minggu. Nah, dari keuntungan inilah yang akan kita pakai untuk membesarkan DOC yang kita sisakan 5 ekor tadi. Biaya pakan per ekor ayam dari DOC hingga panen itu biasanya membutuhkan biaya kurang lebih 25.000. Pembesaran DOC sampai panen kan menghabiskan pakan 2,5 kilo ya, kadang nggak sampai. Kita kalikan harga pakan 9.000, ketemulah 22.500. Kita bulatkan saja ke 25.000 karena di sana ada biaya vitamin dan juga ada biaya listrik. Jadi kita anggap saja 25.000 per ekor hingga panen. Karena kita panennya 2 bulan atau 9 minggu, pasti setiap minggunya kita menambah DOC. Kita tambah 5 ekor setiap minggunya, ayam kita akan terus bertambah. Umur 1 minggu ada 5 ekor, umur 2 minggu 5 ekor, dan seterusnya sampai yang umur 9 minggu juga 5 ekor. Nanti totalnya akan menjadi 5 kali 9, ketemulah 45 ekor. 45 ekor kali harga biaya pakan per ekornya 25.000, kita kalikan ya 45 kali 25.000, ketemulah 1.125.000. Jangan lupa ini adalah 1.125.000 ini adalah biaya pakan selama 9 minggu. Berarti pakan per minggunya berapa? Kita bagi saja 1.125.000 kita bagi 9, ketemulah 125.000. Jadi per minggu kalau kita menyisihkan 125.000, otomatis biaya pakan untuk 45 ekor hingga panen itu sudah aman. Saat siklus sudah terbentuk, maka kebutuhan pakan pembesaran yang harus kita sisihkan adalah 125.000 per minggu. Keuntungan bersih dari jualan DOC 45 ekor tadi berapa? 180.000 ya. Kita sisihkan 125.000 untuk biaya pakan pembesaran. Otomatis kita tidak perlu lagi memikirkan biaya pakan pembesaran. 180.000 dikurangi 125.000, ketemulah 55.000. Jadi keuntungan dari jualan DOC setelah dipotong biaya pakan pembesaran masih tersisa 55.000. 55.000 itu adalah biaya keuntungan per minggu. Kalau per bulan maka keuntungannya adalah 55.000 kali 4, dapatlah 220.000 per bulan. Jika siklusnya sudah terbentuk, umur ayam ada yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu hingga 9 minggu, otomatis kita setiap minggunya akan panen. Kita akan berjualan DOC 45 ekor dan jualan ayam pedaging 5 ekor. Misal harga ayamnya ke bakul dengan harga 40.000, itu kita sudah untung 40.000 kali 5, dapat 200.000 per minggu atau 800.000 per bulan. Ditambah keuntungan jualan DOC 220.000 per bulan tadi ya,
Jadi total penghasilannya adalah 1.020.000 per bulan. Kalau teman-teman bisa menjual langsung ke konsumen, ke warung-warung makan dengan harga ayam itu 50.000 per ekor, maka kali 5 untungnya 250.000 per minggu atau 1 juta per bulan. Ditambah keuntungan jual DOC 220.000, maka total penghasilan per bulan menjadi 1.220.000 per bulan. Ingat, hasil jualan DOC sudah dipotong ke biaya pakan pembesaran, sehingga hasil jualan ayam pedaging 5 ekor itu sudah menjadi keuntungan bersih karena biaya pakannya sudah disubsidi gratis dari keuntungan jual DOC. Semoga saja bisa dipahami. Kalau belum paham, silahkan coba diulangi lagi videonya. Perhitungan ini kita pakai pakan full pabrikan, full pur, baik itu pakan indukan maupun pakan pembesarannya. Jadi kemungkinan untuk meleset, perhitungannya meleset itu melesetnya tidak akan jauh-jauh. Berbeda kalau kita pakai pakan racikan sendiri, itu kadang kita berharap ayam bertelur 50% saja, ternyata cuma bertelur 30%. Terus berharap DOC kita bisa cepat besar, cepat panen, berharap 2 bulan bisa panen, ternyata molor sampai 3 bulan baru panen. Akhirnya malah rugi waktu, rugi tenaga. Perlu diingat juga, keuntungan itu bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit tergantung kemampuan bertelur dari indukan-indukan kita. Jadi pastikan teman-teman kalau memilih indukan itu pilih jenis indukan yang kemampuan bertelurnya di atas 50%. Minimal 50% lah, karena perhitungan kita tadi, kita misalkan jika indukan itu bertelur 50%. Kalau teman-teman bisa mendapatkan indukan yang kemampuan bertelurnya itu di atas 50%, misal 70% atau 80%, itu keuntungan teman-teman akan jauh lebih banyak lagi. Selain jenis indukan, perhatikan juga tingkat fertilitas telur dan juga daya tetas dari mesin tetas kita. Tapi masalah fertilitas itu kemungkinan juga aman karena kita pakai pakan pabrikan, full pabrikan, nutrisi terpenuhi, fertilitasnya juga akan tinggi, tidak akan meleset terlalu jauh dari perhitungan. Dengan cara ini kita juga tidak perlu yang namanya kecapean, kelelahan, karena kita cuma pelihara 5 ekor per minggu, siklusnya 9 minggu, jadi totalnya 45 ekor. Populasinya sedikit, perawatannya lebih mudah, kematian pun biasanya minim karena yang dipelihara sedikit. Dan hebatnya lagi, kita tidak perlu mikir biaya pakan dan keuntungannya tetap maksimal. Oke, itu tadi salah satu metode cara mengolah ternak kita agar tidak perlu lagi memikirkan yang namanya biaya pakan. Semoga bisa menjadi referensi khususnya bagi pemula yang masih bingung cara mengelola pakan ayam, kok pakan mahal, kok kekurangan biaya pakan, kok nombokin terus. Semoga ini bisa menjadi solusi. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang belum subrek, silahkan disubrek saja. Terima kasih, tetap semangat, raih cita-cita.